Ya, boleh di-record sama Awap ya. Nanti tinggal minta Awap ya. Oke, baik. Jadi udah pada buka semua matlabnya. Sharingnya di sini yang selain 2018 ada nggak? 2000 berapa? 2023 ya? Oh, yang terbaru ya. Eh, UI-nya ada yang berbeda nggak? UI itu user interface, interface-nya. Workspace-nya, oke. Oh, ini di sebelah sini ya? Oke. Sama Pak Kusuma udah belajar dulu? Belum ya, MATLAB belum ya? Oktav ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya saya nggak tahu, nggak pernah coba Oktav ya. Saya biasanya pakai MATLAB karena lebih lebih lengkap kalau di MATLAB. Kalian bisa ngeproses apa? Sinyal, apakah itu sinyalnya bohongan atau asli, itu bisa. Kalian nggak tahu ya cerita, nanti aja lah saya ceritanya panjang. Nggak, jadi penemuan sinyal itu sebenarnya menarik, cuman ya begitulah. Oke, nah ini jadi kalau di MATLAB, ini sebagai pembukaan MATLAB dulu ya. Jadi kalau di MATLAB ketika kita buka, itu ya, ada tiga apa? Tiga bagian yang utama. Ada pertama folder, ini jalannya ya, folder itu jalur kita lewat mana aja. Jadi nanti ketika akan nge-save suatu file, nanti dia munculkan di sini filenya. Ya. Kemudian Koima details mah cuma lihat dari current data yang mau diituin. Kemudian workspace ini nanti adalah data-data yang diperlukan untuk perhitungan kita atau pemodelan kita. Kemudian adalah command window. Command window itu buat kita memberikan command. Misalkan begini. Kalian tahu matrix kan ya? Matrix tahu kan ya? Bukan matrix film. Misalkan begini. Kita punya suatu matrix 1, 2, 3. Nah, dia akan muncul di workspace. Ya. Atau misalkan B sama dengan 2, 4, 6. Nah, kita bisa seperti ini. Atau misalkan kita menggunakan C sama dengan A dikali B. Bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Kan A ditambah C sama dengan A ditambah B. Oke, ini bisa ya. Kalau dikali karena ini bukan apa? Ya lupa kalau transpose itu bisa nggak ya? Coba D sama dengan A transpose. Oke, bisa. Jadi kalau transpose itu asalnya jadi horizontal, ini jadi ya horizontal menjadi vertikal. Kayak gitu ya. Kan kalau perkalian matriks kan nggak bisa sembarangan ya. Masih ingat nggak matriks? Masih ingat ya? Kemarin baru diajarin ya. Oke ya. Jadi ini matriks. Nah, ini buat di MATLAB. Jadi semua command itu bisa dari sini atau kita mau clear bisa ya. Tapi ini tetap ada. Oke. Nah, untuk MATLAB nanti kita akan pelajari di hari Kamis, tapi bukan Kamis sekarang, nanti setelah saya sama Pak Kusuma. Harusnya sama Pak Kusuma itu ya MATLAB ya? Oh, MATLAB nggak ada ya? Oh ya udah, berarti nanti kalau sama saya nanti HiSys, Aspen HiSys. Aspen HiSys itu buat simulasi nanti di pabrik. Jadi kemarin kalian udah belajar termo kan? Termo, neraca massa, neraca energi. Nah, kalau kemarin kalian harus hitung-hitung panjang, kalau di HiSys tinggal kalian masukin data, keluar semua datanya. Kenapa? Kalau error nanti ketahuan di mana errornya. Udah enak kalau pakai HiSys. Cuman nggak diajarin di awal, nanti kalian nggak tahu basicnya. Ya. Nah, sekarang kita main ke Simulink. Klik yang Simulink ya, yang di atas ini. Simulink. Ada nggak? Di home. Masih baru digital. Main dari atas. Ya, ada kan. Oh, di nggak jadi ya. Coba ada lagi nggak ada? Nggak ada. Ini jadi ada. Ada.
Ya, ya. Makanya tiap kali ya. Ya, semua. Udah tahu. Funding nggak? Coba kita. Terus dari sini, ada di sini. Yang ada itu lah. Oh, tapi ini ya di mana? Dicetak nggak? Oh iya, ya ada dicetak nggak? Ketika misalnya, ada dicetak. Coba dicari dulu aja. Coba bisa lagi nanti jadi nanti ada pilihannya sebuah bisa. Coba dulu aja kalau online ada di online kalau ada mau pakai sebuah online harusnya nggak gitu ya. Nah, ya nanti tinggal dibuka Simulink aja. Simulink itu seperti ini. Dia akan memberikan beberapa contoh pekerjaan. Ada yang blank model, blank library, dan lain-lain. Atau sudah ada digital filter atau feedback controller. Nah, yang kita sebenarnya belajar feedback controller ini, tapi kita mulai dari blank model ya. Jadi kita klik blank model. Nah, sudah muncul? Jadi muncul kosongan seperti ini. Ya, sok santai dulu aja. Emang agak lama loadingnya. Sudah, ada betul? Blank model. Blank model. Itu yang controller coba nah, kalau sudah kita klik yang di sebelah sini. Pakai apa? Yang tadi. Oh, sebentar. Kalau gitu, saya stop share. Share screen. Begini ya. Udah, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik yang ini. Library browser. Yang ada 4 buah ini, ada 4 kotak kecil-kecil, ada merah, biru, putih. Oke, tidak muncul seperti ini. Nah, itu yang 2023. Nah, itu bisa simulasi. Sama ya, ini cuma nggak ada isinya aja.
Kalau misalkan nggak ada, kebanyakan library browsernya itu, kalau yang baru ternyata nggak ada ininya ya. Jadi cuma ada list ini. Jadi ketika muncul tuh seperti ini, ya kan? Ini tinggal dipilih aja bawahnya. Nah, nanti keluar semua munculnya di sini. Ya. Nah, di sini banyak. Kita makanya Simulink aja. Yang aerospace, audio, communication, nah kita pakai. Saat ini nggak kita pakai ya, karena ini buat yang lebih canggih. Adapun Fuzzy Logic, sebenarnya Fuzzy Logic itu nanti bakal kepake, tapi nggak dipakai di kalian sementara ini ya. Itu buat bahasannya S2. Karena ini terlalu repot. Nah, oke. Nah, sekarang dari sini ada beberapa pilihan, ada beberapa grup ya. Ada commonly used blocks. Coba diklik aja commonly used blocknya, muncul nggak seperti apa? Di yang muncul? Nah, kayak gitu ya. Kalau mau, ini aja. Bisa nggak? Tidak. Apa? Oh, boleh lagi ya. Fee-nya coba ditekan. Atau enggak bisa ya, kalau misalkan memang terlalu kecil ininya kalian besarin aja yang di sebelah sini ya. Ini bisa dipin. Ini ketika kalian klik kanan ada keluar ini nggak di foldernya? Ya, berarti yang baru lebih repot ya, lebih kurang enak. Oke ya, ini kalau saya lebih nyamannya dikeluarin karena bisa geser-geser. Ya, nanti ada commonly used block. Kalau commonly used block ini block atau alat-alat yang sering kita gunakan. Tapi nanti kenyataannya kita nggak pakai semua ya. Ada beberapa yang tidak kita pakai. Kemudian ada yang continuous. Kalau continuous itu merupakan proses yang sifatnya continuous, dipengaruhi oleh waktu. Ya, jadi kayak kita ngisi air terus. Nah, itu continuous. Ada yang sifatnya derivatif, integrator, ada yang second order integrator. Ya, nanti kita akan belajar sampai yang PID controller. Nah, untuk proses kita menggunakan yang kemarin kita pelajari yaitu transfer function. Ya. Nah, kemudian kalau dashboard ini mah cuma buat display aja ya, buat bagus-bagusan lah. Nggak pakai ini pun nggak masalah. Kemudian ada juga yang disebutnya discontinuous. Nah, kalau discontinuous ini sifatnya hanya sementara. Jadi ada yang dead zone. Kemarin kan udah belajar ya dead zone ya. Ada yang relay, kemudian ada rate limiter dan lain-lain. Tapi nanti kita jarang menggunakan itu. Oke, selanjutnya ada yang discrete. Nah, discrete ini hanya beberapa saat aja. Jadi kalau perintah kayak misalkan makan ya udah hanya makan selesai, udah gitu nggak makan terus terusan. Itu discrete. Ya. Kemudian ada logic and bit operation. Nah, ini mah buat compare dan lain-lain kita akan jarang pakai. Lookup table juga jarang pakai. Math operation ini yang sering kita pakai. Ada absolute, ada penambahan, nanti ada gain, ada divide,
Kemudian algebraic constraint kita jarang pakai. Kemudian nanti kita menggunakan yang math function kalau ada yang perlu. Square root ini ada, sum ini ada, sama subtract. Kita nanti menggunakan yang sum. Banyaknya ya, atau penjumlahan. Nah, sisanya ini kebanyakan hanya buat verifikasi, dan kita tidak banyak menggunakan. Signal atribut juga jarang kita gunakan. Signal routing juga nanti cuma beberapa kali, tapi jarang kita gunakan. Sing. Sing, tahu artinya sing? Bukan sing wastafel ya. Sing itu tuh kayak ya mungkin mirip wastafel ya, tempat semua datanya keluar. Jadi makanya perhatiin, kalau tadi kita lihat yang continuous, dia ada yang masuk, ada yang keluar kan? Yang discontinuous juga ada masuk, ada keluar. Discrete pun ada masuk, ada keluar. Tapi kalau sync, dia hanya terima yang masuk doang. Ya. Kemudian ada source. Kalau source itu sumber, dia hanya ada yang keluar. Ya. Kalau string nanti kita jarang pakai. User define function juga kita jarang pakai. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Saya anggap tidak ada dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sambil berjalan. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar terkait masalah transfer function. Kita anggaplah suatu proses itu dibahasakan dalam Simulink itu sebagai transfer function. Jadi kita klik transfer function, coba ambil dari continuous, pilih transfer function, sudah ketemu? Continuous. Ya, transfer FCN. Ya, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, caranya di drag, jadi klik, terus digeser, baru lepas. Nah, masuk ke dalam proses. Oke. Nggak masalah. Coba dulu. Tidak, keluar. Ada yang kosong. Kosong satu double klik ada isi. Double klik ya. Double klik ya. Double klik sih. Ya, nah jadi gini. Kemarin kita waktu pertemuan pertama, kan yang pertama itu adalah K atau tahu ya, saya lupa. Per tau S plus 1, bener nggak? Pas terakhir yang kita menemukan rumus, kalian menemukan rumusnya seperti ini nggak di tugas? Iya. Ya kan? K ini tuh sebagai konstanta atas, ini T ini konstanta bawah. Nah, kalau di transfer function itu 1 S plus 1. Artinya nilai K-nya adalah 1, taunya adalah 1. S ini kan tetap ada S, ini ada S, ini ada S. Ya. Nah, jadi kalau di transfer function kita punya nilai K sama taunya, tapi nanti pekan depan kita bahas masalah itu. Kalian double klik. Nah, ada kan? Ada numerator sama denominator. Nah, numerator itu yang atas. Jadi kalau misalkan kita berdasarkan perhitungan, nilai K-nya 2, tinggal kita ganti menjadi 2. Atau taunya di sini diganti misalkan perhitungan kita, taunya itu misalkan 5. Tinggal ganti 5. Ya, kita klik apply. Langsung berubah. K-nya 2, taunya 5. Ya. Jadi proses yang kemarin kalian turunkan, tujuannya untuk mencari nilai yang ini. Ada nggak? Coba double klik.
Nah, ini kan ada numerator, ada denominator. Ada? Sudah seperti itu lagi? Kotaknya kan muncul. Yang muncul kotaknya ya? Iya, berarti memang tadi kotak kosong. Nah, maksudnya kotaknya. Jadi berarti nggak masalah. Itu berarti di yang baru kotaknya itu kotak kosong. Tapi nggak masalah karena begini, kalau misalkan saya ganti, ini misalkan menjadi 2,6. Oh masih masuk ya, coba di yang bawah 5,78. Nah, dia akan keluar jadi seperti ini. Numerator dibagi denumerator. Itu nggak masalah. Jadi kalau nggak ada pun nggak masalah ya. Titik komanya itu titik komanya di titik ya. Masih kosong. Ya nggak masalah kalau kosong. Yang penting persamaannya sama. Ya. Nah, kita kembalikan dulu ke awal. Satu persatu dulu ya. K-nya 1, tau-nya 1. Nah, misalkan begini. Kita pakai ini. Berarti ini adalah suatu proses yang kita pindahkan ke dalam suatu bentuk sinyal. Berarti kalau misalkan dalam bentuk sinyal, kita kan akan selalu terus-menerus mendapatkan input, benar nggak? Nah, gimana caranya? Sekarang kita tambahkan lagi, kita menggunakan dari mark operation. So, sorry, dari konstan dulu, dari source. Kita anggaplah menggunakan konstan. Ya, konstan yang kita masukkan. Ya, konstan ada di source sama dari sink. Sinknya kita ambil yang scope. Ya, sudah. Scope. Source-nya konstan. Sinknya scope. Dari source. Ini lagi sini. Dari pulaunya Baku, singa kok. Udah. Kontras. Kalau nanti jadi apa? Jadi ada panas. Sudah? Nanti kalau di apa gabungin gitu kayak jajarin gitu dia masa ada kayak garis gitu. Berarti digarisin. Berarti ini kan? Oh nggak apa-apa kalau udah sendiri. Yang penting itu bentuknya garisnya kayak gini. Tinggal ditarik ya. Udah otomatis ya. Ya. Sudah digariskan? Oke, udah pada nyambung belum? Udah? Oke, nah, kalau sudah pada nyambung, kita sekarang kembali ke yang antitode. Di atas ini ada kontrol waktunya. Ini ada yang fast restart,
Ada yang stepping option, ada yang biasa ya. Ada step forward, ada stop, kemudian ada simulasi data vektor, dan ini adalah waktunya intervalnya. Intervalnya kita ambil 10 detik. Misalkan 10 detik. Ini bisa 10 detik, bisa 10 menit, tergantung satuan yang kalian inginkan ya. Dan tergantung satuan dari K sama dari satuan dari tau. Dari tau ya aja, tau betul, dari tau aja. Tau itu kan time constant ya. Kalau time constantnya satuannya menit, maka ini akan menjadi 10 menit. Kalau taunya itu satuannya jam, maka ini akan menjadi jam. 10 jam ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita run dulu aja. Udah di run? Klik run aja yang di atas. Nah, kalau udah bunyi, sudah selesai. Ini kayak apanya? Itu ada. Ini coba. Mungkin juga bawahnya itu juga itu. Coba kalian itu tuh. Oh, oke. Pilar. Ini kayaknya dirimu bukannya dari feedback atau dari blank? Dari blank. Itu kalau dilanjutkan jadi saya coba lihat itunya mesinnya. Tadi itu masih dua sama lima ya. Kalau saya itu satu sama satu. Ya. Jadi kalau yang kayak gitu, nah itu masih dua sama satu. Kalau dia itu satu sama satu. Makanya beda. Tapi nggak masalah. Kalau aja sih. Oh, ini yang itu. Oh, ini yang ya. Jadi pilihnya yang scope ya, jangan yang floating scope. Kemudian kenapa saya kurvanya begitu? Karena ini isinya satu sama satu ya. Jadi kalau berubah beda kurvanya karena angkanya berbeda. Tapi nggak masalah. Ya.
Nah, jadi sekarang kita sudah punya gambaran. Jadi si proses ini, ketika kita kasih set point, kamu harus satu, targetnya adalah satu, dimulai dari 0. Maka dia membutuhkan waktu dari 0 menuju 1 sampai stabil, itu kira-kira berapa detik? 5,5 detik lah ya, ketika benar-benar stabil. Ya. Nah, inilah sinyal yang didapatkan. Jadi kan kayak kita mengisi air, nggak mungkin kan tiba-tiba sekali isi air langsung penuh. Ya, nah ini ada tahapnya. Oke, nah sekarang kita coba bagaimana dengan feedback controller. Kalau misalkan begini, kita tambahkan feedbacknya menggunakan mana main library, menggunakan tadi mat operation, ada sum. Yang sum. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Ada di main operation. Sum. Atau di kamar di blog juga ada. Nggak ada. Jadi emang harus dijelas. Ya, ya. Ya, gitu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya yang namanya feedback controller tadi kan mengambil dari proses dibandingkan dengan set point, benar kan? Nah, makanya ketika kita ambil perbandingan ini kita putus dulu, suruh balik ke sini. Yuk, bisa nggak? Saya ulang ya. Nah, jadi dari sini tarik aja. Jadi hapus dulu aja boleh, tarik ke belakang sini. Delete aja. Klik garisnya terus delete. Oke. Nah, kemudian supaya ini terhubung sama scope, tinggal kita tarik dari sini, konekin ke sini. Ya. Oke. Tarik aja dari tarik garis scope ini, tarik ke garis ini. Ya. Oh iya, belum gitu kan.
Ya. Lanjut. Nah, kalau sudah, coba kita perhatiin bentuknya kira-kira seperti apa? Putaran. Jadi garis lurus naik terus ya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa ketika kita tambahkan malah jadi bertambah terus? Emang belum Apa? emang belum jarang dulu Jalan dulu udah. Udah. kan tadi asalnya belum Heeh. Ya, karena 2 sama 5-nya masih 2 sama 5 ya? Kalau Oh, ada. Jadi itu maksudnya tuh kalau tadi itu tariknya berapa? Oh, apa ya? Jadi, itu salah kasih. Oh ya, kalau beda. Jadi yang ada sebuah konsep. Ya, ini nggak masalah ya. Nih, kayak contoh misalkan begini. Karena kita tadi dia gainnya cuma 1, waktunya pun cuma fasenya 1, maka dia akan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ganti, misalkan ini menjadi berapa? Tadi 2 ya. Ini 2, kemudian ininya 5, dia akan memiliki respon yang berbeda. Nggak masalah. Ya. Saya kembalikan ke 1 dulu aja ya, biar gampang. Ya. Nah, ini ada yang tahu kenapa dia bertambah terus? Ada yang tahu? Karena begini, tadi ketika kita masukkan ininya 1, keluaran di sini berapa? 1 kan? Tapi berusaha naik ya kan? Nah, makanya ketika kita 1 di sini, kan ada yang balik ke sini kan? Kita jumlahkan dengan yang awal. Makanya 1 tambah 1 jadinya 2, nanti terusnya naik. Kayak gitu. Oke ya. Nah, makanya di sum ini, karena kita tujuannya mencari apa?
Error kan? Error itu satunya harus negatif. Makanya di yang sum itu kita pilih positif sama negatif. Oke ya. Jadi tinggal di apply. Oke. Seperti ini. Ya. Jadi sumnya double klik. Kan tadi positif-positif kan? Satunya itu yang paling kanan diganti positif. Jadi plus minus minus. Oh, iya, plus minus. Ini ya double klik. Tadi kan plus plus ini kan. Nah, ini jadi plus minus. Nah, udah. Kita run. Mirip ya? Nah, yang awal. Tapi hati-hati. Yang awal target kita berapa? 1 kan? Ini hanya tengah. Oke ya? Iya, ini juga berpengaruh. Jangan lihat berupaya doang. Tapi targetnya benar nggak? Positif negatif. Ininya satu-satu. Oh iya, beda. Oke, sudah pada bisa? Sudah? Oke, nah sekarang kayak gini. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita menggunakan feedback controller, hasilnya tidak akan pernah mencapai target, benar nggak? Target kita 1, ketika kita kasih feedback, malah hasilnya jadi setengahnya. Tapi nanti kalau yang tadi 2 sama 5 itu masalahnya ya, ada perbedaan lagi akan ya. Tapi tidak mencapai target yang kita inginkan. Nah, gimana cara mencapai targetnya? Kita menggunakan pengendali. Nah, pengendali itu ada 3 ya. Ada proporsional, ada integrator, sama ada derivatif. Nah, kalau proporsional, kita lihat di sini. Mana MATLAB? Kalau proporsional, kita menggunakan bukan di sini, mana tadi ya? Logic bit. Oh, math operation. Nah, kalau proporsional itu kita cukup menggunakan gain. Di math operation ada gain. Cuman dulu ya. Apa? Di math operation. Oke, sudah. Nah, si gain ini kita pindahkan ke sini ya. Sudah. Nah, setelah gainnya kita masukkan, coba kita perhatiin gimana efeknya. Ternyata masih sama ya. Jadi ketika kita menggunakan proporsional, kita masih mendapatkan sama-sama aja P-nya ketika proporsionalnya 1, hasilnya tetap seperti ini. Nah, makanya kita ganti si gain-nya kita cari. Misalkan mencari 2. Menjadi 2 misalkan ya, apply. Oke, maka grafiknya menjadi, nah dia naik. Oke ya. Kita cari lagi, misalkan 3. Dan lagi, oke masih jauh ya.
Belum mencapai Emang nggak rata gitu deh. apa? Agak kurang langsung gitu ya. Iya. Misalkan itu targetnya langsung jauh ke 5 misalkan ya. Nah, dia masih naik terus. Belum ya. Jadi memang ini kelemahan game. Coba kita masukkan 50. Nah, masih belum ya. Coba 200 ya. Jadi 100 belum ya. Belum lah. Nah, mendekati lah ya. 1900. Tapi nggak sampai ke 1 banget ya. Ya. Nah, nah, belum ya, masih 0,9947. Display. Ada di sini display. Gimana Pak? Di sync display. Ya, kita coba lagi misalkan ke 500. Masih belum ya, 998. Ini gennya gede sekali. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatiin grafiknya, oh ini udah dari 0 langsung di 901. Ya. Nah, kalau secara alat ini akan jadi masalah karena ada nggak alat yang bisa langsung kayak misalkan kan ngisi ember, buka keran langsung penuh. Nggak ada. Pasti keterbatasan alat. Jadi game ini akan bermasalahnya nanti ke masalah ke alat dan ini menjadi noise yang sangat berbahaya. Jadi, oke, sekarang kita kembalikan dulu gainnya misalkan menjadi 2 ya. Gainnya kita kembalikan ke 2. Kemudian ini kita geser dulu. Kita panggil bantuan menggunakan integrator. Ya, kita simpan integrator di setelahnya. Nah, kita lihat integrator awalnya 0. Nanti tinggal bisa di ini kan inisialnya ya, kita coba run. Nah, coba kita perhatiin. Ketika kita menggunakan integrator, yang tadi gainnya 500 saja belum sampai, ini sekarang cukup gainnya 2, menggunakan satu integrator, hasilnya mendekati 1. Tapi yang jadi masalah ketika menggunakan integrator, dia akan terjadi overshoot. Ya, ini jadi masalah. Nah, kadang integrator, kalau di sini integratornya nggak bisa diedit ya. Enable zero, continuous. Mesinnya kenapa eksternal? Internal. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan integrator, kita biar dulu aja. Kita sekarang menggunakan yang derivatif.
Yang eksternalisasinya apa Pak? Eksternalnya di mana aja? Gimana Pak? Ini internal. Maksimalnya Pak. Ya. Kemudian delta U delta T, nah ini kita biarkan saja ya. Angkanya nanti kita ganti-gantinya jangan di sini. Kita gunakan derivatif, ketika kita run, guys, hasilnya malah jadi seperti ini. Itu pakai apa Pak? Itu Derivatif. derivatif. Ya. Saya garis lurus tuh. Jadi ini malah kembali lagi ke Awal. awal. Kalau kita lihat ini 0,5. Jadi karena tadi kita angkanya kita integralkan, setelah diintegralkan kita turunkan lagi derivatif. Jadi kan kayak sia-sia ya. Udah kita integralkan, kita turunin lagi kan sama-sama aja angkanya. Makanya seperti itu. Nah, kalau kontrol untuk yang ada di MATLAB, MATLAB itu sudah memberikan kemudahan itu menggunakan PID controller. Ada kan PID controller? Nah, kita masukkan PID. Ya, jadi yang tadi gain, terus integrator, derivatif, kita ganti aja dengan PID. Oke, sudah masuk PID-nya? Tadi itu integratornya juga. Hapus aja Derivatif juga. semuanya. Semua diganti sama PID. Kenapa? Nih, continuous. Yang ini aja. Jangan yang 2 DOF, satu aja. Kalau 2 DOF ini kita pakai referensi yang lain. Ya, sudah? Nah, ketika kita double klik PID, isinya seperti ini. Jadi angka P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Jadi kita tidak perlu masukin satu-satu. Kita langsung di sini aja, kita angkanya berapa dicek supaya sesuai dengan target. Misalkan seperti ini. Kita anggaplah 110 ya. Tidak kita rubah dulu, coba kita run. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kalau kita bandingin tanpa PID, misalkan seperti ini ya. Kita bandingkan, misalkan ini saya copy. Dan misalkan saya copy dulu, ini saya hapus. Nah, kita bandingkan ketika kita run. Nah, beda kan? Ini tanpa kontrol, ini dengan kontrol. Kalau tanpa kontrol, tidak sampai ke target. Tapi kalau dengan kontrol, sampai ke target. Tapi kalau kita perhatiin lagi, untuk mencapai kontrol, ini butuh waktu yang lebih lama ya. Ini sekitar di 7 detik baru sampai ke 1 stabil. Sedangkan kalau di sini hanya butuh, kalau tadi 5 detik ya, 5 detik kan untuk sampai stabil. Ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kita tinggal klik di PID-nya. Kita ganti-ganti di sini. Misalkan gantinya jadi 2, itu tetap 1. Oke, kemudian kita run. Nah, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Oke, berarti bukan P-nya yang harus diganti. Ternyata kalau P-nya diganti malah jadi makin lama. Kita tambahkan misalkan jadi ininya integralnya 2. Kita run lagi. Nah, dia makin cepat. Awalnya saya 7 detik, sekarang hanya butuh
5 detik. Itu overshoot. Tapi ada overshoot. Kelemahan integrator, dia memang mempercepat, tapi selalu terjadi overshoot. Kadang tuh yang I. oh Nah, gimana cara menghilangkan overshoot? Kita coba aja, misalkan menggunakan proporsionalnya kita naikin. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, jadi bagus. itu karena di setting di PI P-nya. Jadi nanti kalian coba oprek-oprek. P, I, sama D itu punya karakteristik yang berbeda. Kayak tadi, I itu tujuannya jadi mempercepat, tapi kelemahannya overshoot. Kalau proporsional, dia menghilangkan overshoot, tapi efeknya jadi lambat. Gitu ya. Jadi nanti kalian mainnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ini kalian coba-coba sendiri. Tidak perlu ditugasin ya, kalian coba-coba sendiri. Nanti kita di feed forward, kita menggunakan angka ininya sesuai dengan perhitungan model kalian. Oke ya. Jadi K-nya nanti kan kalian udah nyari K-nya kan? K itu rumusnya apa? Tahu itu rumusnya apa? Nanti kita kasih angka-angka supaya terlihat gimana cara mengendalikan. Oke ya. Nanti akan saya bahas singkat terkait masalah apa itu PID. Karena kalau PID nanti ada pertemuan selanjutnya kita bahas detail apa itu PID. Jadi kalau PID ini sekilas dulu ya. PID itu secara rumus itu seperti ini. Ada P, ada I 1 per S, ada D, N per 1 plus N per 1 per S. Tapi kalian cukup cari angka-angkanya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait MATLAB sudah pada bisa? Ya. Yang tidak ada akses MATLAB siapa? akses gimana? Maksudnya nggak entah itu baik itu nggak ada laptopnya atau nggak ada yang tracknya. Apa? Tracknya nggak ada, tapi bisa simulink kan? Masih bisa aman. Ada yang tidak punya akses ke MATLAB-nya? Karena kalau nggak ada, bilang ke saya, nanti saya pekan depan biar saya bawa laptop yang saya satu lagi, udah ada MATLAB-nya, jadi bisa dipakai. Ya. Oke, nah ini untuk close MATLAB, jadi gini ya, kalau simulink tinggal close aja nggak masalah. Kalau MATLAB, kita jangan biasakan langsung pencet close. Ini biasanya bikin cepat error. Jadi bisa dari sini, klik Ctrl key. Nanti dia quit sendiri. Ctrl key. Nah, dia Ctrl. Quit. Nah, keluarnya dari situ aja. Oh yang di web kan gimana? Berapa? Yang di web. Kalau di web nggak masalah. Tapi kalau yang ada aplikasi di laptopnya, kayak gitu ya. Ya. Oh. Masih nyala ya? Kan ini turunan rumus ya. Kayak itu udah ada di makalah. Maksudnya? Enggak bisa dikumpulin lagi nggak? Oh ya, kembali aja. Oh, ini makalah.